Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mukti Dika Rahman, mata kuliah pengolahan citra digital penilaian akhir semester. Saya mengambil judul deteksi glaukoma menggunakan pengolahan citra digital dengan metode gradient morfologi yang ditenagai dengan Python, library NumPy, dan Matplotlib untuk membuat framenya. Next. Mengapa mengambil tema ini? Glaukoma sendiri itu adalah penyakit mata yang ditandai dengan kerusakan saraf optik yang dapat menyebabkan penurunan penglihatan hingga mengalami kebutaan. Salah satu indikator penting dalam diagnosis glaukoma adalah perubahan pada cakram optik atau optik disk yang merupakan bagian dari retina tempat saraf optik memasuki mata. Biasanya untuk gejala glaukoma ditandai dengan tekanan mata yang sangat tinggi sehingga jaringan yang berada di kap mata itu sendiri mengalami tekanan lalu tegang dan mengalami kerusakan, sehingga kerusakan itu menyebar membuat ruam-ruam awalnya buram lama-lama menjadi putih. Berikut flowchart program. Setelah menginputkan data pasien yang ingin dianalisis, sistem akan memproses ke datasheet, mencocokkan apakah datasheet glaukoma positif atau tidak terdapat gejala kerusakan sistem saraf mata di area kap. Lalu jika terindikasi, maka pasien tersebut dinyatakan terkena gejala karena jaringan sarafnya ada sedikit bercak. Untuk demo project deteksi glaukoma, saya akan mengambil beberapa contoh. Contoh yang pertama menggunakan mata pasien nomor 2 seperti ini gambarnya. Kalau untuk dilihat secara general, secara fisiknya, mata tersebut tidak apa-apa. Jaringan sarafnya terlihat, namun di area putih ini ternyata ketika dibandingkan dengan mata normal, ini sebenarnya kategori yang bisa dikatakan terdapat kerusakan pada sistem jaringan mata itu sendiri. Untuk demonstrasi skripnya, pertama-tama saya memasuki direktori PASPCD Mukti dulu, lalu menjalankan file ml glaukoma.py, dan untuk resource asetnya berikut PET-nya, mata pasien 1. Untuk menampilkan outcome yang datang, saya menggunakan library Matplotlib, sehingga figur-figur berikut yang ditampilkan adalah hasil susunan dari fase pertama penurunan citra warna dijadikan grayscale dulu abu-abu, lalu gradient morfologi di opening, lalu di closing, lanjut ke gambar thresholdnya, melihat bercak, lalu tahap terakhir pasca proses. Lanjut ke bagian demo source code. Untuk source code yang saya gunakan sendiri akan menggunakan NumPy, OpenCV2, Matplotlib sebagai framenya. Mendefinisikan beberapa fungsi. Pertama, proses gambar. Jadi gambar pasien yang di belakang pad-nya itu diarahkan terlebih dahulu ke dalam script ini untuk diproses. Pertama-tama di grayscale, setelah itu lanjut ke Gaussian blur untuk sebelum proses opening, lalu di threshold, di closing dulu, lalu di bercak-bercak yang timbul sedikit diperjelas lagi dengan opening, karena
shape yang ada di gradien itu bisa dapat terbaca, sehingga diperjelas lagi dengan opening. Lalu saya mendefinisikan fungsi plot perbandingan sebagai antara sampel dengan dataset. Untuk frame-framenya sendiri dideklarasi dengan access ini, poin-poin outputnya. Setelah itu memanggil pad di mana menjadi patokan indikasi positif dan indikasi negatif yang berada di folder pad pas pcd dataset validation, ada di negatif dan juga ada di glaukoma positif. Dan untuk glaukoma negatif tersendiri ini termasuk ke dalam mata normal atau tidak terindikasi glaukoma. Ya, seperti itu saja dari source code sederhana yang telah saya susun. Lanjut ke bagian penghujung, yaitu kesimpulan. Setelah menggunakan metode gradient morfologi ini, lalu melewati proses grayscale, threshold, ketika ketemu bercak-bercak, akan saya closing dulu untuk melihat shape-shape apa aja yang bisa menjadi potensi bahwa ini kategori mirip dengan kategori mata yang retak karena jaringan sarafnya rusak, yang bisa menimbulkan lendir atau selaput yang dapat menyebabkan kebutaan permanen atau tidak adanya bercak sama sekali. Penggunaan gradient morfologi merupakan kunci. Dengan teknik ini selama proses perakitan perancangan efektif dalam menonjolkan perbedaan intensitas di sekitar cakram optik dan kap mata itu sendiri, memfasilitasi segmentasi yang lebih akurat dibandingkan dengan metode deteksi tepi tradisional seperti Kenny dan sejenisnya. Kombinasi gradient morfologi dengan thresholding Otsu dan operasi morfologi tambahan, fitur closing dan opening itu sendiri di dalam pengolahan citra digital berhasil mengatasi variabilitas dalam gambar fundus atau bulatan kap yang ada pada citra yang dianalisa tersebut, seperti perbedaan pencahayaan dan kontras serta shape yang timbul. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.